Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah memasuki MPLS di hari kedua. Sekarang kita akan membahas tentang tata tertib sekolah di SD Negeri 3 Temukus tahun pelajaran 2021-2022. Pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran dilaksanakan dalam tahun pelajaran. 2. 1 tahun pelajaran dibagi menjadi 2 semester. 3. Jumlah minggu efektif untuk pelaksanaan proses pembelajaran dalam 1 tahun pelajaran sebanyak 52 minggu. 4. Jumlah minggu efektif untuk pelaksanaan proses pembelajaran setiap semesternya sebanyak 26 minggu. 5. Proses pembelajaran di tahun pembelajaran 2021-2022 dari rumah atau belajar dari rumah atau BDR dengan mematuhi protokol kesehatan sampai batas waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut. Pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama, belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. 2. Aktivitas dan tugas belajar pembelajaran dari rumah antar siswa dilaksanakan secara bervariasi sesuai minat dan kondisi termasuk pertimbangan kesenjangan akses atau fasilitas belajar dari rumah. Kehadiran siswa. Pada tahun pembelajaran 2021-2022, di masa pandemi COVID-19, siswa wajib hadir mengikuti proses pembelajaran secara daring sampai batas waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia selama 1 tahun pembelajaran berjalan. Setiap peserta didik pada tahun pembelajaran 2021-2022 di masa pandemi COVID-19 wajib hadir mengikuti proses pembelajaran secara daring maupun luring sampai batas waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia minimal 75% kehadiran dalam 1 semester. Selanjutnya, kehadiran siswa. 1. Setiap siswa pada tahun pembelajaran 2021-2022 di masa pandemi COVID-19 wajib mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai karakteristik mata pelajaran dan tuntutan standar isi setiap mata pelajaran. 2. Setiap siswa pada tahun pembelajaran 2021-2022 di masa pandemi COVID-19 yang tidak dapat mengikuti proses pembelajaran secara daring maupun luring dihitung masuk dalam kegiatan pembelajaran daring maupun luring apabila A. Mengikuti lomba mewakili sekolah, kecamatan, kota, provinsi maupun negara. B. Menghadiri upacara atau kegiatan yang ditugaskan oleh sekolah. C. Mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan program sekolah. Selanjutnya, ketidakhadiran siswa. Ketidakhadiran siswa dalam kegiatan proses pembelajaran dapat disebabkan karena A. Sakit atau dibuktikan dengan surat keterangan dari peserta didik diketahui orang tua atau wali
surat keterangan dokter atau pemberitahuan langsung orang tua atau wali. B. Izin atau didahului dengan permohonan orang tua. C. Sengaja tidak mengikuti kegiatan pembelajaran atau bolos dan atau tanpa keterangan yang sah. Ketidakhadiran siswa. 1. Setiap peserta didik yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran karena sakit 1-2 hari, surat keterangan dari peserta didik diketahui orang tua atau wali 3 hari lebih atau sedang dirawat inap. Pemberitahuan orang tua atau wali dilengkapi surat keterangan dokter. Selanjutnya, sanksi. 1. Presentase minimal kehadiran siswa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 dan atau pembelajaran luring setelah masa pandemi berakhir di tahun pembelajaran 2021-2022 agar dapat diikutsertakan dalam proses penilaian adalah 75% dari kehadiran wajib. 2. Siswa yang tidak diikutsertakan proses penilaian akibat tidak memenuhi kehadiran minimal dikembalikan kepada orang tua setelah ada pemberitahuan atau peringatan kepada orang tua terlebih dahulu. 3. Siswa yang tidak mengikuti proses penilaian secara lengkap tidak diperkenalkan mengikuti US. Proses penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan secara daring maupun luring, terencana dan berkesinambungan melalui berbagai kegiatan penilaian dan tugas secara mandiri atau kelompok. Penilaian yaitu 1. Penilaian harian, 2. Penilaian tengah semester, 3. Penilaian akhir semester, 4. Penilaian kenaikan kelas, dan yang kelima, ujian sekolah untuk kelas 6. Baik anak-anak, cukup sekian dari perkenalan MPLS hari ini. Terima kasih.